Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mahdi, panggilan Al. Saya salah satu awardee alumni Australian Award Scholarship dari Lombok Timur, NTB. Video ini untuk Video ini untuk menunaikan kewajiban sebagai salah satu alumni. Jadi saya diminta untuk meng-share apapun tentang pengalaman beasiswa ketika saya tinggal di Australia, terutama di Brisbane, Queensland, Australia. Hari ini saya fokus ingin membagi tentang bagaimana membawa keluarga, tinggal bersama keluarga dengan beasiswa AAS. Kita mulai dari keberangkatan. Saya adalah keberangkatan pertama. Saya tidak tahu ya apakah video ini relevan dengan beasiswa yang ada sekarang, tapi ketika saya berangkat tahun itu 2018, saya baru saja wisuda Desember 2019. 2 Januari saya sudah tiba di Brisbane bersama teman-teman yang kuliah di UQ, QUT, ada di mana lagi ya, Southern Cross SCU, saya nggak tahu namanya ini. Tapi yang fokusnya di UQ. 2 Januari sudah landing di sana sama teman-teman awardee. Untuk teman-teman yang ingin membawa keluarga, ada 2 opsi sebenarnya. Ada yang bisa membawa keluarganya langsung ketika mereka berangkat pertama kali. Ada juga yang mereka berangkat dulu sebagai awardee, kemudian mendatangkan keluarga mereka setelah mereka berada di Australia. Saya memilih opsi kedua karena untuk bisa menjalankan opsi pertama, kalian harus membayar yang paling berat ya. Kalian harus membayar terlebih dahulu asuransi untuk keluarga. Asuransi untuk keluarga itu untuk master 2 tahun, untuk multifamily nama asuransinya. Jadi kita sama dari AAS kita hanya dibayarkan asuransi untuk personal atau untuk single. Jadi saya hanya dibayarkan asuransi untuk saya sendiri. Sedangkan untuk mendapatkan visa tinggal di sana, kita diwajibkan untuk membayarkan asuransi. Jadi untuk multifamily, 1 istri dan anak lebih dari 3. Saya setiap mengatakan multifamily, saya selalu berpikir, sensor. Untuk multifamily, untuk master 2 tahun tinggal di sana, nambahnya sekitar 6.500, 6.700, saya nggak yakin, sekitar $7.000, sekitar 70 juta. Untuk yang PhD lebih perih lagi, kali 2 aja, jadi sekitar 14.000. Jadi untuk langsung membawa keluarga tanpa bernafas dulu di Australia itu hanya untuk golongan mereka yang memang memiliki harta berlebih. Untuk hamba yang hanyalah seorang laki-laki buruh lepas dan mencari makan setiap hari, jadi saya harus sampai di sana dahulu. Begitu kita sampai di sana, kita langsung dapat, saya lupa nama sebutannya apa, tapi itu adalah arrival stipend, nggak yakin saya. Jadi awal kita sampai di sana, kita dikasih sejumlah $5.000. Jadi untuk memulai kehidupan kita di sana, entah untuk nyewa rumah, untuk beli makanan, untuk lain-lain, itu saya pegang, langsung saya tahan untuk siap-siap membayarkan asuransi istri dan anak saya. Sekitar 1 bulan hidup mengirit, mencoba mencari kerja, menabung-nabung. Keuntungan saya sedikit lebihnya karena saya adalah UI designer, jadi saya tetap bisa melakukan remote work. Saya tetap bisa mengerjakan proyek-proyek di Indonesia ataupun beberapa proyek dari luar negeri untuk menambah tabungan saya, membayarkan asuransi untuk istri dan anak saya. Kemudian sekitar 1 bulan terkumpullah sekitar 6.500. Itu dengan saya berusaha untuk tinggal satu rumah, satu kamar dengan seorang laki-laki berkebangsaan Italia aja. Bohong. Ya, saya satu rumah, satu kamar dengan Ferry. Ferry itu salah satu awardee alumni dari Sumbawa. Kalian mungkin cukup mengenalnya karena dia sangat tenar di media sosial. Kami berdua sharing satu room, jadi kalau saya tidak salah ingat, room itu sekitar $200 per 2 minggu. Jadi kami split sama-sama $100. Jadi sangat-sangat mengirit. Saya sangat-sangat mengirit di awal bulan itu. Jadi begitu 1 bulan, terkumpullah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh asuransi.
Kemudian langsung saya bayarkan asuransinya karena semua sudah beres di Indonesia. Istri dan anak saya sudah saya kirim ke Bali. Jadi sebelum berangkat harus melakukan tes kesehatan ya. Jadi satu-satunya rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Australia, dan terutama saya nggak ngerti apakah ini karena AS atau di VET. Yang pasti hanya yang paling dekat dari kita di NTB adalah di Bali. Jadi dia harus pergi, istri dan anak saya harus pergi ke Bali, kemudian melakukan tes kesehatan di sana. Semua sudah beres, hanya tinggal membayar asuransi. Sehingga setelah 1 bulan saya di sana, uang tabungan sudah cukup terkumpul untuk membayar asuransi. Saya bayarkan asuransi, langsung kirim ke Pak Ponco. Salam untuk Pak Ponco. Pak Ponco adalah salah satu AAI, Australian Award Indonesian Officer. Saya nggak ngerti bagaimana posisi Pak Ponco, tapi dia sangat membantu untuk pengurusan visa, kesehatan keluarga, dan lain-lain. Jadi saya kirim langsung semua berkas ke Pak Ponco untuk segera diurus. Beruntung saya tidak sampai 1 minggu visa istri dan anak saya keluar. Begitu visa udah keluar, langsung tinggal belikan tiket saja. Yang murah itu kalau ke Brisbane jelas dari Bali, dari Lombok, karena saya tinggal di Lombok, istri dan anak saya tinggal di Lombok. Lombok, Bali, Bali, Brisbane. Kebanyakan dari teman-teman yang membawa keluarga, mereka rata-rata pulang dulu menjemput istri dan anak, terutama yang memiliki anak lebih dari 1, karena tidak mungkin untuk seorang istri menjaga anak lebih dari 1 di atas pesawat. Jadi mereka biasanya pulang, kemudian membawa keluarga mereka kembali. Kalau saya percaya dengan istri saya, alias uang saya juga tidak cukup untuk pulang menjemput mereka. Jadi saya hanya menunggu saja di bandara Brisbane. Istri saya diantarkan oleh oleh orang tua saya, mertuanya, sampai di Bali. Dia kemudian berangkat dari Bali. Waktu itu umur anak saya masih sekitar 9-10 bulan, jadi belum 1 tahun, belum bisa jalan. Saya sudah record dia sampai di mana, saya sudah kasih tahu dia alamat saya di mana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya berikan nomor HP saya yang di Australia. Jadi sudah benar-benar, istri sudah saya setting seperti apa nanti ketika mereka sampai di Brisbane. Sebentar, suara anak saya nangis, saya harus ngomong. Sudah, kemudian di Brisbane saya memiliki seorang teman yang sangat baik yang ingin membantu saya menjemput istri saya. Beliau membawa mobil, menemani saya pergi ke bandara, menunggu saya di McD. Untuk teman-teman yang biasa di Brisbane, bandara Brisbane parkirannya sangat bukan sangat mahal ya, mahal aja, tapi nggak mahal-mahal banget, tapi cukup mahal. Jadi hitungannya per setengah jam. Jadi biasanya kalau yang biasa pergi menjemput ke bandara, kita biasanya nyolong-nyolong parkir di McD yang paling dekat dengan bandara. Saya biasanya parkir di sana. Nah, teman saya nunggu di sana, saya sudah di drop di bandara, kemudian saya tinggal menunggu di pintu kedatangan untuk istri dan anak saya. Mereka sampai, saya jemput, saya telepon sahabat saya untuk menjemput. Dia datang dari McD, kemudian kami pulang. Waktu itu cukup lama, mungkin karena istri saya cukup riwah karena membawa anak. Saya menunggu sekitar 1 jam di pintu kedatangan. Sebelum kedatangan istri saya terlebih dahulu juga mencarikan rumah. Karena tentu saja kalian tidak ingin tinggal di satu kamar mandi luar, ukuran kamar 1 meter dengan istri dan anak. Sungguh sangat panas dan menyedihkan. Jadi saya harus mencari rumah yang cocok untuk keluarga. Saya mencari housemate. Saya pribadi prefer untuk memiliki housemate sesama muslim, karena saya yakin kita akan masak bersama, tinggal bersama. Saya tidak ingin memberikan ketidaknyamanan kepada teman-teman non-muslim jika mereka ingin memasak babi, masak ferry, masak apa aja yang tidak halal di kita. Sehingga saya mencari teman yang sesama muslim untuk menjadi housemate saya. Beruntungnya saya dapat housemate cewek. Saya kebetulan mencari yang cewek karena istri saya akan tetap tinggal di rumah, sedangkan saya akan aktif kuliah, bekerja, sehingga saya berharap housemate saya cewek sehingga istri saya bisa nyaman tinggal di rumah. Akhirnya saya dapat rumah sebelum istri saya datang ya. Saya dapat rumah, kamar mandi dalam, ukurannya bedroomnya besar, punya balkon, jadi sangat-sangat cukup untuk suami, istri, dan anak. Rumah itu 3 kamar, saya kamarnya yang paling besar, dan ada 2 kamar kecil, 2 kamar yang ukurannya agak lebih kecil untuk single, orang-orang, untuk teman-teman yang single.
Jadi saya mempunyai 2 housemate. Jadi sebelum istri saya datang, saya sudah menemukan rumah itu dan settle bahwa saya akan tinggal di sini bersama keluarga saya. Oke, kembali lagi ke menjemput istri dan anak. Begitu sampai di rumah, ya biasa saja, istri bisa adaptasi dengan baik. Yang paling pertama saya lakukan adalah mengurus imunisasi anak, karena saya ingin anak saya sekolah di sana, entah itu masuk playground, kindi, atau SD. Jadi yang paling penting adalah anak kalian memiliki record imunisasi yang sesuai dengan standar Australia. Jadi mereka memiliki list-list imunisasi yang harus kalian penuhi, yang mungkin belum kalian lakukan di Indonesia, yang harus kalian penuhi ketika tinggal di Australia. Itu saya urus, saya pergi ke dokter, saya konsultasi. Sekali lagi, karena saya sudah bayar asuransi, jadi semuanya ke cover. Saya mau ketemu dokter, mau curhat sama psikolog, mau koprol sama rektor. Jadi semuanya di cover oleh asuransi. Setelah itu selesai, apalagi ya? Ya, tinggallah saya bersama keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang membawa keluarga ke Australia sebagai seorang awardee, sebagai seorang mahasiswa AAS. Kurang lebihnya sungguh sangat berbeda dengan kasus-kasus tempat yang lain tentunya. Jadi untuk teman-teman yang Melbourne mungkin kasusnya berbeda, teman-teman di Sydney kasusnya berbeda, di Adelaide berbeda. Jadi standar saya tidak selalu menjadi standar yang benar bahwa akan selalu seperti itu. Tapi setidaknya kalian tahu seperti apa gambaran umum jika ingin membawa keluarga ketika kalian menjadi mahasiswa. Terima kasih AAS NTB, terima kasih alumni, Ikatan Alumni AAS NTB. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.